Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi la nihayatalah. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari kita panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertemuan pertama daripada pembahasan kita, saya nggak terlalu bahas dulu dan bawa kitab mengenai tafsirnya. Nah, saya bertanya-tanya dulu. Nah, kan di sini sudah ada yang pernah mengenal saya, beberapa orang di Masjid Istiqomah Jalan Merdeka. Nah, di sini sistemnya mau disamakan di sana atau gimana, Pak? Kalau di sana itu 20 menit itu mengisi kajian, kemudian tahsin jamaah bareng. Setelah itu kalau ada minum-minum kita minum-minum dulu, kemudian tahsin perorangan. Maksudnya perorangan di sini benar-benar diperhatikan. Atau Bapak punya sistem tersendiri ya gimana? Nah, jadi kemarin belum terlalu ini. Ini Ustaz, Ya. di sini kajian subuh biasanya pagi itu 1 jam. 1 jam. Ya. Full penjelasan terang materinya masalah Ustaz. Oh gitu. Nanti setelah itu ada mungkin yang bertanya silakan. Nanti setelah itu semua tutup. Sudah seperti itu aja. Oh seperti itu aja. Tahsin kita sudah ada namanya tahsin. Oh berarti. Malam kita ada tahsin. Ada guru sendiri. Jadi tafsir apa materi dipersilakan. Berarti cuma tafsir doang. Kalau kemarin kayaknya dari tafsir aja. Nah, baik. Baik kalau gitu saya mulai kajian kita dengan membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada ilal masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajrun ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Artinya, barang siapa yang pergi ke masjid, pergi ke masjid ini tujuannya untuk apa? Untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Maka dengan demikian ia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Haji mabrur berarti haji yang diterima. Berarti kalau niat kita pergi ke masjid ini diantaranya sholat jamaah, ada pahala sholat jamaahnya, kemudian diteruskan dengan untuk ilmu, ada lagi pahala untuk ilmunya. Berarti double. Ya. Maka sungguh beruntung orang yang menghadiri jamaah dan diteruskan dengan kajian pula. Ya, jadi banyak yang didapatkan daripada ilmu dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang
yang kami berikan kitab kepadanya. Kitab ini bisa bermakna Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawatihi, kemudian ia baca dengan sebaik-baiknya bacaan. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah yang beriman kepada kitab tersebut atau Al-Quran tersebut. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri orang yang beriman itu yang pertama diberikan kitab. Kalau umat Islam kitabnya Al-Quran, dan ini yang berlaku sejak turunnya Al-Quran sampai kiamat, dan menghapus hukum-hukum daripada kitab-kitab yang terdahulu diturunkan. Di Taurat nggak berlaku lagi hukumnya, Injil nggak berlaku lagi hukumnya, kecuali yang hukum-hukum di mana juga ditetapkan dalam Islam, yang berlaku di zaman para nabi terdahulu, maka itu masih tetap berlaku. Contoh yang berlaku haji. Haji kan di zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikukuhkan juga dalam Al-Quran. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah atau karena Allah. Kemudian contoh yang tidak dikukuhkan adalah ajarannya Nabi Musa bertobat dengan membunuh diri. Nah, ini enggak dibolehkan dalam Islam. Orang yang bunuh diri termasuk dosa besar. Nah, maka ajaran tersebut ajaran yang sudah tidak berlaku lagi. Dan kitab-kitab yang terdahulu itu berlakunya saja pada umatnya, tidak berlaku untuk seluruh alam di dunia, hanya berlaku untuk golongannya saja. Berarti kalau Injil berlakunya di golongannya Nabi Isa, Taurat berlaku di golongannya Nabi Musa, dan keberlakuannya ini hanya di masa tersebut dan tidak sampai masa Al-Quran. Kenapa? Karena sudah banyak yang dilecehkan bunyinya atau maknanya oleh para pendeta-pendeta tersebut. Maka yang harus diyakini oleh umat Islam adalah Injil yang saat diturunkan kepada Nabi Isa dan Taurat yang saat diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun Injil dan Taurat sekarang itu bukan lagi aslinya. Nah, maka itu tidak diyakini sebagai kitab suci oleh umat Islam. Karena diterangkan dalam Al-Quran bahwa juga di antara kebiasaan-kebiasaan mereka adalah memanipulasi ayat-ayat suci mereka. Itu kebiasaan-kebiasaan pendetanya. Jadi yang diyakini adalah bukan Injil yang beredar sekarang, tapi saat turunnya saja. Nah, ini yang pertama ciri orang yang beriman, yaitu ada kitab sucinya. Dan saat turunnya Al-Quran, maka berlakulah hukum Al-Quran dan terhapus hukum-hukum yang terdahulu kecuali yang ditetapkan oleh syariat Islam. Al-Quran ini berlaku untuk semua manusia, bukan hanya manusia, juga jin. Karena ada jin yang belajar kepada Nabi SAW, disebutkan juga dalam surah Al-Jin. Kemudian haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebaik-baiknya. Artinya di sini harus membaca dengan makhraj yang benar, sifat huruf yang benar, dan menjauh daripada lahan, kesalahan. Nah, ini juga harus
dijelaskan mengenai bacaan Al-Quran. Kalau riwayat Hafiz itu basmalah termasuk bagian daripada ayat Al-Quran. Jadi kalau baca, imamnya nggak baca basmalah, sholatnya nggak sah. Kalau pakai riwayat Hafiz, riwayat yang dibaca kita sehari-hari. Ya, beda lagi kalau dibaca sir. Nah, tapi kalau tidak dibaca, sholatnya otomatis tidak sah karena bacaan kita menghitung basmalah sebagai ayat pertama. Ya. Kemudian jangan mencampur adukan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Ya. Seperti misalnya Maliki. Ya. Ini juga bacaan riwayat yang dibaca oleh Imam Hafiz. Nah, di sini Maliki, nggak boleh dibaca Maliki, karena Maliki ini bukan riwayat yang kita baca, dan nggak boleh dicampur adukan satu riwayat antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau imam nggak boleh baca Maliki kecuali dia membaca riwayat yang lain. Tapi kalau yang dia baca adalah riwayatnya Hafiz Imam Asim, harus panjang bacanya, Maliki Yaumiddin. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, karena terkadang ada imam yang mencampur adukan riwayat ya. Mungkin belum tahu atau belum belajar bahwa ini merupakan bagian daripada bacaan imam yang lain ya, dan itu nggak boleh dicampur adukan. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi kalau ingin membaca riwayat yang lain, dijelaskan kepada makmum bahwa riwayat yang kita baca ini adalah riwayat ini dari ini ya, supaya jelas. Oh, kalau ada bacaan yang berbeda, makmum jelas, dia nggak baca bacaan yang kita baca, ini ada bacaan yang lain ya. Seperti misalnya Imam Morosh, Imam Qalun, Imam Ibnu Katsir, ada bacaannya tersendiri yang berbeda dengan riwayat Hafiz ya. Kemudian membacanya ini harus kita dengan pengetahuan, artinya menguasai makhraj dan sifat-sifat huruf. Karena haqqa tilawatihi, untuk memberikan hak-hak bacaan itu harus menguasai 3. Apa itu? Hukum makhraj, hukum sifat, dan ahkam tilawah. Apa itu makhrajnya, sifat-sifatnya, dan hukum bacaannya, madnya, ikhfa'nya. Jadi ini 3 harus dikuasai. Kalau mau ditambah dengan waqaf ibtida, bagaimana cara berhenti, bagaimana cara memulai. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak menguasai hal ini akan terjadi lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kesalahan ini ada 2. Saya minum dulu. Yang pertama, lahan jali, kesalahan yang nyata. Kesalahannya nyata, baik itu merubah makna atau tidak merubah makna. Jadi perlu diperhatikan, dan hukumnya haram. Artinya berdosa, apalagi kalau disengaja. Lahan jali ini yang merubah makna adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Contoh, alhamdulillahi dibaca alhamdulillahi. Nah, ini diganti huruf ha dengan ha, dan ini banyak saya temukan ya. Ini kalau disengaja berdosa. Apalagi biasanya imam yang salah baca Ar-Rahmanir Rahim, yang terakhir ini ha diganti dengan ha. Nah, ini juga termasuk lahan jali, kesalahan yang membuatkan orang berdosa, apalagi kalau disengaja. Nah, ini namanya merubah makna. Kemudian di antara bacaan yang merubah makna adalah menambahkan
huruf di kata yang dibaca. Contoh, terakhirnya huruf nun tapi dibaca terakhir huruf mim. Ini adalah lahan jali, kesalahan yang fatal, yang harus dihindari. Karena kalau menambahkan satu huruf ini merubah makna. Kemudian kalau sengaja juga berdosa. Kalau ada imam yang menambahkan huruf surah Al-Fatihah, salat imam itu tidak sah. Otomatis imamnya harus mengulang, jamaahnya gimana? Baik, harus diperhatikan dengan baik ini hukum-hukumnya. Nanti bacanya contoh yang berakhiran nun, maliki yaumiddin. Ini nun. Terkadang ada orang belum habis nunnya kemudian menutup mulut. Maliki yaumiddin. Itu kan berakhir bukan nun, mim. Maka di sini otomatis salat imam itu tidak sah. Karena dia menambahkan sesuatu huruf dalam rukun bacaan. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah kan wajib untuk dibaca, termasuk rukun yang harus dibaca. Jadi lahan jali adalah merubah, mengganti huruf dengan huruf yang lain, kemudian menambahkan huruf di mana huruf itu tidak ada, maka itu termasuk bacaan yang salah. Kemudian merubah harakat juga termasuk. Contoh, an'amta alaihim diganti menjadi an'amtu alaihim. Ini adalah kesalahan yang fatal. Karena an'amta, ya engkau beri nikmat. An'amtu, ya aku beri nikmat. Maka ini adalah kesalahan yang berubah makna. Jadi sudah 3 tadi kesalahan jali. Ada juga kesalahan jali dengan merubah harakat tapi tidak merubah makna. Contoh, alhamdulillahu rabbil alamin. Harusnya lillahi. Lam di sini posisinya kepemilikan. Yang kalau ilmu nahwu, huruf lam ini termasuk huruf jar atau huruf jer dikenalnya. Kalau lam ini masuk ke suatu kata, maka otomatis huruf terakhir dari kata tersebut harus kasrah. Lillahi, bukan lillahu, bukan lillaha. Maka kalau lillaha, lillahu, lillah artinya tetap sama. Bagi Allah, segala puji bagi Allah. Artinya tetap sama, tapi bacaannya yang salah karena merubah harakat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi disebut dengan lahan khafi. Kesalahan yang samar. Kesalahan yang samar ini biasanya itu hanya diketahui oleh yang ahli tajwid, yang sudah ahli tentang hukum bacaan, tentang sifat-sifat huruf, tentang makhraj huruf. Karena termasuk lahan khafi yang tidak diketahuan oleh orang biasa, akan tetapi ketahuan oleh orang ahli, adalah mengucapkan lam bukan pada makhrajnya. Di makhraj huruf lam itu di ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan. Alhamdu, bukan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Alhamdu. Dan ini banyak saya temukan. Tapi ada katanya ini bagi orang yang mengerti tajwid, ini lahannya bukan lahan khafi tapi lahan jali, karena sudah merubah makhraj huruf. Tapi yang mengerti adalah ahlinya. Baik. Makanya harus kita pahami dengan baik. Kemudian di antara kesalahan lahan khafi adalah mengurangi mat-mat bacaan.
Kecuali memang kalimat itu bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa baca 6, maka boleh milih antara 2, 4 atau 6. Yang penting disamaratakan dari awal. Nah, disamaratakan dari awal ini maksudnya kalau bacanya basmalah akhirnya ar-rahim 2 harakat, maka sampai waladhdallin 2 harakat juga. Itu disamaratakan. Ya, kalau misalnya imamnya orang tua, maka mat aridnya 2 aja supaya nggak kecapean di waladhdallin. Nah, karena linnya cuma 2 tapi dotnya 6. Nah, itu harus disamaratakan. Tapi kalau 4 nggak boleh dikurangi jadi 2, mat wajib. 4 atau 5 ini nggak boleh dikurangi jadi 3, jadi 2, bahkan ditambah nggak boleh jadi 6. Makanya ada haqqa tilawatihi, membaca dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam bacaan ini boleh cepat, boleh juga lambat. Yang penting tadi haqqa tilawatihinya bagus. Apa tuh haqqa tilawatihinya itu? Sifatnya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Tidak boleh ada kelapas, baik bacaannya lambat ataupun cepat. Jangan sampai bacaannya cepat, akan tapi banyak hukum tajwid yang hilang. Maka bacaannya itu berdosa. Boleh cepat, yang penting hukum tajwidnya tidak hilang, sifat hurufnya tidak hilang, makhraj hukumnya tidak hilang. Boleh cepat. Namanya hadar. Hadarnya adalah bacaan yang cepat. Tapi tidak boleh menghilangkan hak-hak huruf yang dibaca dan mustahaknya. Kemudian juga boleh baca lambat, tapi tidak boleh menambahkan bacaan dalam bacaan lambat tersebut. Menambahkan huruf dalam bacaan karena terlalu lambat hingga ada masuk suatu huruf. Contoh, menambahkan alif. Mayyaqulu dibaca mayyaqulu. Ini adalah kesalahan yang fatal. Karena sudah menambahkan alif di tempat yang tidak ada alif. Ini harus dihindari kalau bacaannya lambat. Namanya itu kesalahan at-tamtid atau al-idkhal. Alhamdulillah. Biasanya kalau di tempat saya dulu itu, kalau tehnya sudah siap, makan sudah siap, penyanyi juga sudah berhenti. Karena biasanya kalau tehnya sudah siap, makanan sudah siap, orang fokusnya ke yang dimakan dan diminum. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Sudah 20 menit memang. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus membaca dengan baik, karena ia termasuk adalah cirinya orang yang beriman. Maka nggak boleh membaca dengan bacaan serampangan atau bacaan yang salah. Baik. Karena itu termasuk ciri orang yang beriman. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Ya, baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengajarkan Al-Qur'an ini baik pengajaran bacaan biasa atau penafsirannya atau menceramahkannya, termasuk pengajaran yang paling utama. Karena berkaitan dengan kalam-kalam Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Artinya, dan siapakah yang lebih bagus daripada ucapannya dari orang yang da'a ilallah,
menyeru kepada agama Allah. Menyeru kepada agama Allah ini bisa dengan mengajarkan Al-Quran, ya. Bisa dengan mengajarkan tafsir Al-Quran, bisa dengan berceramah, ya. Bisa dengan mengunjungi rumah per rumah, ya. Karena ada juga orang yang nggak datang ke masjid, apalagi kalau masjidnya misalnya suara atasnya nggak dibesarkan. Ada juga masjid yang nggak besarkan suara atas, ya. Akhirnya orang nggak datang ke masjid nggak mendengar tuh apa penyampaian ustadz di masjid, ya. Makanya di sini ada orang yang ceramah ke rumah, nggak apa-apa, bagus itu. Yang penting mengajak kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Di antara keburukan adalah menganggap dirinya paling benar, itu yang salah itu. Wa amila salihah, beramal soleh. Maka di sini setelah Al-Quran itu diajarkan maknanya maupun bacaannya, timbul pengamalannya, ya. Wa amila solihah, jadi bukan hanya untuk didengar saja, tapi harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena Al-Quran ini mengandung syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan kepada hamba-hambanya, yang pemahamannya itu harus kita mengikut kepada yang telah diakui kealimannya. Jadi jangan menafsirkan sendiri-sendiri tanpa ilmu, ya. Karena ada orang yang suka membaca terjemahan menafsirkan sendiri, tapi ilmunya belum sampai kepada derajat penafsir. Nggak boleh. Modal terjemahan itu belum tentu membuat kita memahami Al-Quran dengan benar. Modal buku tajwid saja belum tentu membuat bacaan kita benar, ya. Maka harus semua diambil melalui jalur berguru. Ilmu itu harus berguru, ya, berguru dengan yang baik, ya. Yang ahlinya, yang memang sudah belajar. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata, aku sesungguhnya orang-orang termasuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang muslim, ya. Muslim di sini adalah beragama Islam, ya. Bisa juga dipahami adalah orang yang selamat, ya. Bukan dirinya doa yang selamat, tapi orang di sekitarnya juga selamat darinya. Maksudnya selamat darinya, selamat dari omongannya, selamat dari perbuatan dan tingkah lakunya, ya. Jadi tetangga nggak boleh bicara tetangga yang lain, ya. Nggak boleh ngomongin tetangga yang lain, ya. Nggak boleh jelekin orang lain, itu kan omongan, ya. Harus berbuat baik kepada tetangga, harus berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tuanya beda agama dengannya, ya. Karena ada orang yang menganggap dirinya hijrah, yang dulunya itu adalah pemabuk, kemudian ikut suatu kajian, di mana kajian itu mengajak untuk berhijrah, ya. Setelah berhijrah ia meninggalkan mabuk, tapi setelah ikut kajian tersebut ia malah durhaka kepada orang tuanya, karena menganggap orang tuanya orang yang fasik, harus dijauhi. Ini ajaran yang salah. Islam itu mengajarkan kepada kita berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya kafir, ya. Harus tetap diberi makan, harus diladeni dengan baik, kebutuhannya harus terpenuhi. Yang nggak boleh dipenuhi adalah ajakannya untuk berbuat kemaksiatan atau biaya untuk melakukan kemaksiatan, ya, itu nggak boleh dipenuhi. Tapi makan minumnya harus dipenuhi, ya. Harus dilayani dengan baik. Ini ajaran Islam, ya. Berbuat baik kepada tetangga walaupun beda agama, harus berbuat baik kepada tetangga. Ini adalah ajaran Islam, ya. Yang tidak boleh mengebom sembarangan tempat, ya, nggak boleh, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang harus kita pahami adalah
Pengamalan Al-Quran ini harus benar-benar dijadikan pedoman dalam hidup kita, dalam berkeluarga, dalam keseharian kita, dalam bermasyarakat kita. Bukan hanya terbatas di DKM saja, tapi harus meluas, memberikan kemanfaatan kepada orang lain juga, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk hidup, yang dimana kalau orang tinggalkan petunjuk hidup ini, hidupnya menjadi gelisah, penuh kesengsaraan, penuh kegundahan, pokoknya masalah-masalah semuanya akan memenuhi dirinya. Coba kita lihat, ambil contoh orang-orang barat yang nggak paham Al-Quran, walaupun kaya biasanya bunuh diri, karena kekayaan itu nggak menjamin kesempurnaan hidup. Tapi terkadang kita lihat tukang beca tidur nyenyak, karena kemiskinan itu bukan juga nggak menjamin kesempurnaan hidup, tapi yang menjamin kesempurnaan hidup adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati, yang bisa didapatkan oleh orang Islam yang dekat kepada Islam dan mengamalkan agamanya, berzikir yang banyak, membaca Al-Quran, memahami dan dipelajari. Kemudian dengan ayat Al-Quran itu ia mensucikan jiwanya, menjauhi perbuatan yang buruk. Makanya kan ada tukang bubur naik haji, karena mengamalkan syariat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh datang kepada kalian burhanun, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beli sesuatu, beli TV, ada petunjuk penggunaan. Allah menciptakan kita ada petunjuk yang harus diterapkan dalam kehidupan kita, karena Allah lebih tahu mengenai kehidupan kita daripada kita. Makanya kalau kita beli TV ada petunjuk penggunaannya supaya orang yang beli tidak salah guna. Maka begitulah Al-Quran sebagai pedoman, burhan. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian cahaya, nuran, cahaya. Jadi kalau cahaya ini kita pelajari, kita amalkan, maka otomatis hidup kita menjadi tenang, jadi damai, enggak jadi sumpek hatinya, enggak jadi sumpek pikirannya, tapi menjadi tenang, karena dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya sudah agak lama nih dan sudah siap semua makanannya. Baik, kalau ada yang bertanya silakan dipertanyakan. Insyaallah pekan berikutnya kalau ada waktu, ya sekarang ada waktu nih. Enggak tahu apakah pekan berikutnya atau bulan berikutnya, belum tahu lagi. Tergantung dari DKM kita ini. Ya. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya. Waktunya belum habis. Biasanya kita selesai pukul 6 kurang 15. Nanti itu mungkin ada yang bertanya, pukul 6 kita tutup. Oh, enggak apa-apa. Tapi sambil dia mencicipi sidangan yang tadi dia kan sambil jalan gitu nggak apa-apa. Di sini seperti itu. Oh, di sini seperti itu ya. Baik, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sesuai dengan kajian tadi Pak Ustadz, bagaimana caranya untuk
Ya. Kalau itu kegiatannya di musola atau di langgar gitu, di kampung, itu Iya. gimana Ustaz? Karena sempat juga ada teman saya beda, yang penting di masjid, kalau di langgar atau di musola itu Baik. bentaranya. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama mengenai kecintaan terhadap Al-Quran, begitu juga dengan lingkungan. Ya. Berarti kalau kita ingin menerapkan cinta kepada Al-Quran, itu kalau dalam keluarga harus dimulai oleh kepala keluarga. Jadi kepala keluarga ini yang tolak ukur. Ya. Karena ini akan bertanggung jawab. Suami yang paling bertanggung jawab mengenai keluarganya. Jadi suaminya dulu yang harus menerapkan dan mempelajari Al-Quran dengan baik, kemudian diterapkan dalam keluarganya. Misalnya ajaran Al-Quran apa? Sholat. Bapaknya kalau nggak sholat kemudian menyuruh anaknya, apa bilang anaknya? Bapaknya nggak sholat, kok suruh saya? Bapaknya nggak masjid, kok saya disuruh? Ibu aja udah azan masih nonton TV. Jadi gimana caranya? Harus merubah dengan perbuatan, itu dengan lingkungan keluarga tersebut sendiri. Lingkungan keluarga itu dimulai dari orang tua. Yang paling harus dimulai adalah bapaknya. Kemudian ibu. Mengapa dengan ibu? Karena ibu ini yang mengurus anak di rumah ketika bapak bekerja. Maka ibu harus juga bagus pengajarannya, mendidik agama dengan baik kepada anak-anaknya. Jangan diajarkan kepadanya perbuatan buruk atau ajaran-ajaran yang nyeleneh. Jadi dimulai dari orang tua. Dari sudah keluarga sudah bagus, baru bisa berpindah ke tetangga. Artinya kita ajak tetangga kita untuk berbuat kebaikan, dan dimulai dari kita. Kalau misalnya kita banyak uang, ada kelebihan daripada kehidupan sehari-hari, kita cari ada lingkungan kita misalnya yang butuh, ya kita kasih. Ada orang miskin yang butuh, kita kasih. Orang fakir yang butuh, kita kasih. Artinya itu usaha untuk menjalankan ajaran syariat. Dimulai dengan diri sendiri dulu yang mempelajari, kemudian mengamalkan, baru lingkup keluarga, baru lingkup lingkungan, dan seterusnya. Tapi tolak ukurnya adalah keluarga. Kalau keluarganya yang kurang bagus, maka otomatis anaknya juga lebih kurang bagus lagi, kecuali mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang pemabuk tapi anaknya ustaz, ada. Tapi itu jarang. Kemudian sholat tadi apa? Langgar, apa lagi? Musalla. Kalau pengertian fikih, yang dimaksud dengan masjid adalah sebuah bangunan yang telah diwakafkan untuk umat. Kalau belum diwakafkan, dan istilah fikih belum termasuk. Apa bangunan ini sudah menjadi tanah wakaf? Sudah, berarti ini masjid, benar-benar masjid. Kemudian dimaksud masjid dalam syariat itu adalah semua tempat sujud. Karena kata masjid itu tempat sujud dimanapun itu. Dalam hadis Nabi disebutkan di antara ciri kekhususan Nabi SAW, dia berkata, ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tempat sujud. Di ladang, kalau di ladang itu dia berkumpul dengan keluarganya membaca Al-Quran, di waktu istirahatnya maka menjadilah di situ masjid, turun rahmat di situ. Di kantornya ia berkumpul beberapa orang, di ruangannya di jam waktu istirahat mengkaji Al-Quran, ia termasuk di situ.
Walaupun bukan di musolanya, apalagi kalau musolanya dia berkumpul, ada kajian. Nah, itu juga termasuk adalah orang-orang yang di dalamnya disebut orang yang berada di masjid atau tempat bersujud. Ya. Itu kan dalam syariat semua tempat sujud disebut dengan masjid. Ya. Itu kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada masjid yang khusus untuk dibangun di mana kita ada sholat jamaah. Ada pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari pertama menjelaskan Fatihah untuk imam, sepertinya kok berat benar itu jadi imam Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan saya datang ke masjid untuk mencari pahala yang Ustaz dibilangkan sempurna hajinya. Ya. Sedangkan saya datang menemui imam yang tidak sesuai dengan tadi Ustaz jelaskan, Ustaz. Ya. Yang jadi pertanyaan lagi pertama, bagaimana reaksi kita sebagai makmum melihat imam yang tidak sesuai, Ustaz? Ya. Apakah saya mundur lihat Ustaznya sih ini tidak sesuai, saya pulang aja, gitu. Ataukah kita tetap mengikuti imam yang tadi bilang Ustaz, kita ulang lagi di rumah, Ustaz? Oh, baik. Nah ini menjadi dilema juga. Jadi saya datang ke masjid ini melihat Ustaz imam benar apa enggak ya? Malah saya pernah melihat ada imam yang bacaan Allahnya Allah itu kan sudah tidak benar. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ini adalah tugasnya pengurus masjid, ya, untuk menseleksi siapa yang pantas jadi imam, supaya makmumnya nyaman. Karena terkadang di antara jamaah ini ada yang bagus bacaannya cuma gak ketahuan, dan gak mau bilang saya bagus bacaannya. Kenapa? Karena dia juga agak merasa nggak enak ke pengurus, nggak mau bilang. Tapi ke ustadz yang lain bilang, ada bilang kayak gitu. Karena ada orang bilang, Ustadz jamaah itu kok begini ya? Ya, pengurusnya yang harus kita omong, harus berani. Jadi kalau nggak berani, bapak tulis surat kecil, ya. Atau ada kotak saran misalnya. Di situ ditulis, saya temukan imamnya ada kesalahannya begini. Ya, mohon diperbaiki atau diganti. Tapi ditulis namanya di situ. Dan mohon jangan disebarkan nama saya ke orang lain. Berarti cuma pengurus aja yang tahu. Pengurus ini bisa menghubungi. Oh, orang ini pasti orang pinter nih. Diperiksa bacanya bagus, ya jadi imam. Ganti yang itu. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian berikutnya, belum selesai, masih ada. Gimana kalau misalnya kita mendapatkan nih di suatu daerah yang memang nggak ada orang pinter, yang dianggap pinter itu adalah imamnya itu, dan itu yang dianggap paling bagus bacaannya, tapi pendatang ini mengatakan bacaannya salah. Maka karena nggak di orang kampung itu nggak ada yang bisa membenarkan bacaannya, maka dia tetap imam. Karena dia berkewajiban, kecuali sudah ada yang beritahu imamnya, Pak Imam belajar lagi ke sini supaya bacaannya bagus. Nah, gitu. Kalau dia berani memberitahu. Kemudian solusi untuk makmumnya, kalau mendengar imam kayak gini, dia tetap sholat. Kalau di tengah sholatnya, misalnya dia sholat nih jamaah, dia masbuk misalnya. Imam sudah takbiratul ihram, dia juga sudah takbiratul ihram. Kemudian mendengar imamnya bacaannya salah di Al-Fatihah. Contoh, Maliki yaumiddin. Nah, itu kan tambahan mim. Berarti bacaan imamnya enggak salah nih, maka dia niat munfarid, berpisah dengan imam.
niat berpisah dengan imam. Dengan berpisah dengan imam itu ia boleh mengikuti gerakan imam, dia juga boleh meneruskan sholatnya dengan tidak mengikuti imam. Yang penting sudah niat munfarid. Enggak, dia artinya munfarid itu berpisah jadi makmum. Dia enggak jadi makmum lagi, dia mengambil dirinya. Mengapa yang mengambil dirinya? Karena bacaan imamnya tadi tidak benar dalam pengetahuannya. Begitu Pak solusinya. Ada lagi dari ibu atau dari bapak yang ada di dalam? Silakan. Ya baik Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi makmum yang fasih Al-Fatihahnya tapi dia enggak mendaftarkan atau enggak melakukan PDKT kalau dia bisa Fatihah, tapi dia bisa koreksi lagi, dia cuma koreksi lagi, itu gimana hukumnya? Sedangkan imamnya itu Fatihahnya belum fasih. Berarti makmum itu berdosa karena ditanya di akhirat itu. Kok tinggal dalam satu masjid nggak beritahu loh pengurus masjidnya ada salah imamnya, harus berani. Apalagi kalau dia bagian pengurus. Kalau nggak beritahu berarti dia berdosa dan bertanggung jawab di akhirat. Dia mundur jadi pengurus karena dia tahu bahwa nanti kalau saya beritahu dia menjadi masalah. Ia lepas tanggung jawab di dunia tapi ada tanggung jawab di akhirat yang lebih besar lagi diminta oleh Allah. Di sini makanya harus berani si makmum tadi yang bagus bacaannya untuk memberitahu pengurusnya. Dan siap dimintai pertanggungjawaban bahwa ya bacaannya begini, dapatnya dari sini. Dan gurunya begini, hurufnya itu ketukar, ini yang salah, harus disebutkan. Jangan sampai kita mengatakan ini salah tapi pas ditanya kita juga nggak bisa jelasin, itu susah. Begitu. Ada lagi yang lain? Kalau yang bersangkutan tidak bersedia jadi imam bagaimana hukumnya? Harus bersedia karena dia sudah tahu kalau imamnya ini salah maka otomatis sholat orang nggak sah. Dia sudah tahu dengan ilmunya kalau dia diminta nggak berarti dia menyembunyikan, termasuk orang kitmanul ilm yang menyembunyikan ilmu itu juga termasuk orang yang berdosa. Maka dia harus tetap imam, menjadi imam. Apalagi kalau sudah ketahuan oleh DKM-nya, diminta harus jadi imam. Baik. Baik. Udah boleh buat jadi imam. Kalau ada yang lebih bagus jangan dulu. Walaupun itu imam zuhur asar. Walaupun duhur asar. Karena duhur asar juga baca Fatihah. Bukan hanya maghrib bisa subuh yang baca Fatihah. Cuma nggak kedengaran. Sama aja kan, kalau salah tetap bacanya nggak sah. Baik itu bacaannya jahar, diperjelas bacaannya atau sir, tetap salah bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Namun sebelumnya saya baru senang Pak Ustaz. Pak Raden Soekarno. Iya, Raden Soekarno. Dari mana? Saya perkenalkan diri Pak. Saya sih. Saya orang Sulawesi, orang Bugis, menikah. Yang pertama dengan orang Depok, kemudian menikah kedua dengan orang Mampang, Jakarta. Cuma yang di Depok ini bercerai. Ya. Baik, terima kasih. Tertarik dengan apa yang tadi sudah dikupas oleh Pak Ustaz. Hanya saja mungkin ada yang masih belum mendalam sekali terkait dengan masalah hukum seorang imam dalam membacakan suatu suratnya dalam memimpin sholat. Ya. Di mana tadi dikatakan oleh Pak Ustaz kalau memang imam itu ada bacaan
Tidak semua jemaah itu tahu bagaimana benar atau tidak, ya, tapi dia segala macam hukumnya. Dengan demikian, kalau memang ada katakan bahwa hukum itu tidak sah, bagaimana kira-kira mengatasinya sementara orang yang tahu itu saja diam? Ya kan? Kemudian yang jemaah yang lain yang tidak tahu lebih banyak. Sementara kalau dia mau mengambil alih, yang tahu ini mungkin posisi dia tidak di luar atau dia keluar daripada hukum dari berjemaah tersebut. Ini kan kita juga masih kenal dengan perasaan pakai gitu segala macam. Tapi ini prinsip, kalau masalah berarti kan hukumnya tidak sah. Tapi kalau memang dia mau mengatasi seperti itu sementara jemaah yang lain tidak tahu hukumnya, ini kan sulit bagi kita semuanya. Kira-kira kita ada solusi lain, Ustaz? Solusi lain sehingga dalam mengatasi permasalahan yang sering ini mungkin dirasakan terjadi di setiap kegiatan berjemaah ini, mungkin apa yang bisa kita lakukan sehingga kedepannya bisa diperbaiki selain daripada yang katakan Ustaz tadi. Kadang-kadang orang enggak untuk menyampaikan agak-agak sungkan juga gitu, Ustaz. Karena memang yang ditunjuk imam itu pun oleh pengurus itu sudah memang dianggap mampu dia, sudah dianggap mampu. Mungkin sementara, Ustaz. Baik, solusinya tadi sudah saya beritahu, Pak. Misalnya kalau misalnya dia kurang enak sama pengurus, dia tulis saja di surat, disimpan di kotak saran. Dan pengurus harus baca, misalnya buka kotak sarannya sekali sepekan, seperti ada saran di situ. Kemudian yang kedua, kalau memang dia hanya yang pinter di tempat itu dan tidak ada lagi yang lain, maka otomatis dia harus imam karena dia dianggap pintar. Tapi kalau ada yang lain lebih bagus, dia nggak boleh imam. Nah begitu. Jadi sebab misalnya kalau ada yang simpan kotak saran, dilihat, oh coba-coba dihubungi ini, orangnya di mana. Kalau masih di sekitar masjid, kita cari, oh tadi masuk jamaah, nah, kita panggil, pengurusnya panggil. Apa ini ya? Ditanya dengan baik, apa kesalahan imam? Ya, ditanya juga, apa dari segi bacaannya yang salah? Ya. Oh ini ada bacaannya begini, dari sini dia salah. Kalau dia juga sedikit pintar fikih, ditanya lagi, apakah ini misalnya rukun sholat itu apa aja? Nah, kalau dia tahu berarti dia orang yang bisa fikih, bacaannya bagus, ya harus imam. Ya. Kemudian tugas pengurus itu untuk mengajarkan, mencari orang ngajar fikih supaya makmumnya tahu ini rukun sholat. Kalau ketinggal nggak sah sholatnya. Kemudian tugas pengurus untuk mencari orang yang mengajarkan Quran dengan baik. Nah, begitu karena kata Bapak sudah ada, alhamdulillah. Nah, baik. Sholat yang dilakukan oleh jamaah. Ya. Sholat yang dilakukan oleh jamaah yang nggak tahu, ya tetap sholatnya sah, tapi imam yang menjadi tanggung jawab yang berdosa itu. Sholat imamnya batal. Ya. Tapi kalau makmumnya tahu, dia pinter, dia sholatnya juga nggak sah. Dia nggak sah juga. Oh ya, makmum yang tahu itu. Banyak yang nggak sah. Kalau tahu. Ya. Kalau yang secara pribadi kita sholat di rumah, terus kita nggak tahu bahasa Al-Fatihah itu berasal dari hafalan saja. Yang hari-hari dari kecil kita tahu Al-Fatihah itu berasal dari hafalan, bukan Ya. artinya, tajwidnya atau segala macam. Nah sedangkan kalau diketemukan sama orang yang lebih ahli, sebenarnya kita salah, gitu loh. Nah itu bagaimana Ustaz? Sedangkan kita mau datang ke masjid ini kan dalam arti kata mendapat pahala yang lebih, yaitu pahala berjamaah. Sholat di rumah itu pahalanya dikit. Nah, sholat di rumah pahalanya sedikit, sholat di masjid pahalanya banyak. Sholat di rumah dengan menganggapan bahwa di masjid nggak bagus bacaan imamnya juga berdosa karena dia nggak mau memberitahu pengurus bahwa imamnya salah. Nah, kemudian apa tadi? Hanya itu doang yang dipelajari kecil dari hafalan. Maka dia harus berusaha lagi mengoreksi bacaannya.
ke orang yang lebih pinter. Nah, supaya dia tahu, oh ini ternyata kesalahan saya, harus saya perbaiki. Nah, supaya dia meningkat dan bisa juga jadi imam nantinya kalau bacanya sudah bagus. Jadi jangan biarkan kita mengatakan, oh begitu doang kok yang saya dapat dari kecil. Ya. Nah, saya itu keliling pada pondok, setiap pondok bacaan saya diperbaiki. Berarti jangan kita beranggapan hanya mencukupi dengan satu guru, harus jalan dan berguru kepada guru yang lain. Saya belajar aja di Mesir, tipe-tipe pengajar Al-Quran itu beda. Ada hanya memperhatikan kelancaran, ada yang memperhatikan benar. Oh ini makhrajnya salah. Ada juga masih pakai rotan, kalau salah dipukul. Jadi tipenya beda-beda. Makanya kita harus belajar kepada guru yang berbeda. Tapi ada juga satu yang memang mengumpulkan semuanya. Dia periksa kelancarannya, dia periksa makhraj dan hukum tajwid serta sifatnya. Itu lebih bagus lagi daripada banyak guru cuma kelancaran doang yang diperiksa. Ya. Yang nggak jadi masalah, tapi tetap menghormati. Menghormati orang itu wajib. Nggak ada orang yang mau dilecehkan, direndahkan. Cuma kalau kita ditanya, kita sampaikan dengan baik. Saya mohon maaf Ustaz, misalnya saya nggak ada waktu lagi ya. Ini alasannya paling baik, saya nggak ada waktu lagi belajar Ustaz. Saya ada kegiatan lain. Nah gitu. Atau kalau berani sampaikan, Ustaz, menurut saya ini ada yang tidak cocok. Kalau berani, ya. Harus kita tahu. Ya harus kita tahu apa programnya ini misalnya memang bagus untuk diterapkan atau tidak. Kalau bagus dilanjutkan, kalau tidak ya pengurus sampaikan bahwa kita mau ganti roba dengan cara yang ini. Harus pengurus juga jangan asal mau ganti, harus tunjukkan oh cara ini yang saya mau. Nah, udah. Kalau misalnya kan kita datang ke masjid, jamaahnya pengurusnya kadang mau minta belajar fikih, minta belajar akidah, ada yang minta tafsir. Ya saya di sini diminta tafsir tadi. Ya. 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 Nggak boleh tetap datang, cuma harus Bapak sampaikan. Kenapa nggak mau gitu? Berarti Bapak yang harus imam. Iya. Karena Bapak tahu imamnya salah, Bapak yang harus imam. Minta izin sama pengurus. Kalau pengurusnya nggak izinin, pengurusnya yang berdosa. Jadi begini, mewakili takmir Masjidil Rahman. Mulai hari ini saya buka pendaftaran untuk jadi imam. Jadi siapa yang bersedia jadi imam, nanti kita ganti imam-imam yang gak beres. Jadi mulai hari ini ya, tapi mohon maaf. Jadi tolong perangkat ibadahnya kita ikuti yang sudah ada. Makanya imam harus membaca zahar, basmalah, tolong ikuti, gitu ya. Jadi mulai hari ini saya buka nih pendaftaran, nanti saya sampai atau melalui kotak saran silakan. Iya baik. Iya. Jadi ya harus ada namanya biar ketahuan oleh pengurus. Terus tolong diberitahu imam-imam siapa saja yang dirasa pantas untuk menjadi imam juga tolong disampaikan. Jadi jangan yang buruk-buruknya saja. Jadi oh ini bagus
fasih lah. Tapi nggak mau jadi imam Ustaz. Beliau udah tahu nih mana yang salah. Tapi nggak mau jadi imam bagaimana? Dia berdosa. Berdosa kan? Ya. Nah, dia berarti berdosa. Sholatnya sah. Sholatnya nggak sah kalau dia sudah tahu bacaan imam salah. Bagaimana gitu? Jadi mohon ya orang yang udah belajar tahsin dengan Ustaz Aden Sukarno, kalau memang udah dimaklumatkan harus jadi imam ya harus bersedia kan? Iya. Nah itu. Jadi untuk menghindari sholat yang tidak sah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Supri ya, Pak Supri. Jadi silakan saja nih di antara bapak yang hadir yang berniat ingin jadi imam silakan nanti disampaikan ke kami atau kalau mau menyaksikan dari kota Saran silakan. Nanti saya akan ganti imam yang kurang beres, artinya kurang sesuai lah menurut hemat kita, menurut hemat jamaah. Ya, jadi jangan kalau cuma pendapat seorang mungkin mewakili karena dia lebih tahu kan daripada si imam yang membaca surah tadi gitu kan. Jadi dipersilakan saja. Jadi mulai hari ini nanti ini kan mulai hari ini Januari 1 Januari ya. Besok langsung kita ganti. Kalau hari ini ada masukan, itu besok langsung kita ganti siapa saja yang pantas gitu. Jadi imam karena jadwal hari Senin itu Pak Haji Abdul Khalid. Kemudian jadwal hari Selasa Bapak Dr. Didi Hikmah. Jadwal hari Rabu Bapak Ustaz Karya ya. Hari Kamis Ustaz Reza. Kemudian hari Jumat Ustaz Ade Sukardi. Hari Sabtu Bapak Adam Putra. Hari Minggu saya jadwal saya. Oh, berarti saya ganti bapak tadi, maaf Pak ya. Saya tahu kan Pak Ustaz lebih mumpuni dari kita harus memberikan ini. Kalau orang yang ilmunya lebih itu lebih tinggi harus disuruh ke depan. Termasuk jemaah yang lain. Jadi kita ngacu saja seperti yang disampaikan guru kita pada pagi ini. Orang yang sudah paham suratul Fatihah karena itu termasuk rukun, dia harus berani. Entah itu sholat yang sir atau yang zahar, begitu kan? Pak Jisari ya seperti itu ya, Pak Supri seperti itu Pak Supri ya. Karena ada banyak nih yang berminat mungkin dari imam, jadi persilakan. Nah ini, maksudnya kan saya untuk semua Pak, silakan yang berminat mendaftar, bukan persediaan yang lain juga boleh. Tapi kalau nggak mendaftar, kita tahu nih orang tersebut sudah mumpuni lah secara huruf, kemudian sifat-sifat huruf, kemudian pembacaannya. Kalau dia nggak bersedia, bagaimana Ustaz? Dia berdosa kalau memang dia dianggap lebih bagus daripada yang lain. Dipaksa boleh nggak? Boleh. Nah, harus dipaksa oleh Pak Haji kan. Nah, jadi harus dipaksa ya. Jadi mulai besok Selasa harus terpaksa maghrib, isya dan subuh. Tapi ada pengecualian gini, Pak Ustaz. Beliau maunya sholat sir dulu gitu. Nggak boleh. Sir dulu nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus full kan? Ya, full. Dari subuh sampai isya. Kalau sir aja nggak boleh, mending nggak usah jadi imam. Jadi kalau cuma sir aja maunya seret ya kita nggak tahu kan. Nah, karena kita tahu kan kalau dia zahar gitu kan, harus dicoba gitu kan. Kalau cuma sir aja mending nggak usah jadi imam gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi ikut saja itu ya. Jadi mulai hari Selasa kita coba siapa nih yang berani. Karena hari Senin besok Bapak Haji Abdul Khalid, hari Minggu nanti malam saya. Hari Senin besok, hari Selasa kita coba siapa yang mendaftar hari ini. Hari Selasa kita suruh imam subuh, sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Dan mudah-mudahan program jalan jangan ada jamaah yang kurang ke masjid kayak tadi. Insya Allah. Oh, karena imamnya nggak bagus, jamaahnya nyebrang. Oh, masya Allah ini. Ada lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Hari ini mungkin pelajaran pertama bagi Masjid Darul Rahman. Alhamdulillah mendapat pelajaran baru. Mungkin yang saya ingin tanyakan mengenai tahsin. Ya, silakan Bu. Terus terang saya belajar tahsin itu udah tua ya Ustaz. Ya, Kalau dulu mungkin istilahnya kita tajwid. ya, Jadi dikenalkan dengan dari IPA gitu ya, bom dan mungkin makhluk huruf ada tapi lebih sempurna mungkin kalau tahsin ya Ustaz. ya. Nah ini saya tanyakan begini Ustaz, misalkan tahsin dari asal gitu ya, gimana kalau dibaca dari buku mungkin kita bisa sama dari buku-buku itu sama misalkan cara pelafalannya. Tapi setelah kita praktek, betul kata Ustaz tadi misalkan di guru ini mungkin sistemnya lain, di guru satunya lain. Bagaimana yang harus saya ambil? Misalkan di tentang azab kita melafalkan fathah, terus kasrah sama domah Ustaz. Ya. Dan mungkin dari sempatan atau dari bibir juga ada yang harus buka, harus monyong gitu ya, dan ada juga yang biasa-biasa aja. Untuk pemula, terus terang saya agak bingung yang mana yang harus saya ikutin. Kemudian yang kedua mengenai imam di masjid ini, yaitu mungkin PR buat TKM. Mungkin ya bagus mengenai imam itu dibuka seperti terbuka segini. Jadi ada pernah terjadi ada surat kaleng kayak tentang imam gitu. Mungkin itu kan kurang membuka lah gitu. Jadi lebih baik terus terang seperti ini dan PR untuk TKM untuk imam mungkin nanti setuju sama Pak Bambang misalkan mendaftar. Setelah mendaftar mungkin ada seleksi imam apa dia syarat imam itu aja dulu Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bertanya atau nyampein saran? Baik. Tadi saya sedikit ada tangkap pertanyaannya. Dia belajar di beberapa tempat. Ibu kalau belajar di beberapa tempat, ya nggak apa-apa. Yang penting waktunya luang. Ya. Kemudian lihat siapa gurunya yang sering membenarkan bacaannya. Nah, pilih itu. Ya. Karena ada guru yang memang kalau dia membaca bagus tapi dia nggak pintar mengajar, nah, itu bahaya juga tuh. Metode pengajarannya nggak bagus sehingga muridnya nggak paham. Ada juga yang kayak gitu. Ya. Yang bagus itu kalau bacaannya bagus, kemudian dia juga pintar mentransfer ilmunya itu. Nah, metodenya dia tahu. Oh, di sini dia salah cara membenarkannya begini. Ya. Nah, itu bagus. Ya. Ada dicari misalnya 5 guru yang sering membenarkan siapa ya? Oh, ini. Nah, kita dekati itu yang sering membenarkan. Tanya-tanya, kenapa kok dibenarkan? Kemudian kita bandingkan dengan diri kita. Oh, guru ini enggak membenarkan saya. Oh, di sini ternyata ada pembenaran. Nah, di mana yang salah, di mana yang benar, kita sudah tahu. Oh, wah ini guru ini hanya pintar membaca tapi enggak pintar mentransfer bacaan. Pilihlah yang pintar mentransfer bacaan. Intinya yang punya metode yang bisa mengajarkan. Dulu ada ibu-ibu yang belajar sama saya, sudah tua juga. Guru, dia katanya sudah keliling belajar tahsin di Jakarta ini, di Depok juga udah keliling. Tapi ketika gurunya ngajar bareng. Artinya kalau praktek bareng, sehingga guru nggak tahu ada muridnya
Yang salah bacaannya karena dia dengarkan bacaan jamaah, bacaan berbareng, dianggap semuanya benar, tapi ada satu salah. Nah, itu cara juga yang salah. Karena dengan cara itu dia nggak tahu bahwa ada murid yang kurang bagus. Nah, makanya dicari misalnya satu orang ketika mengajar itu, kalau mau mengajar misalnya bareng-bareng, ada juga waktu untuk perorangan. Nah, supaya tahu orang ini yang salah apa, kemudian orang itu, yang murid ini harus bawa catatan, minimal pensil, ditandai yang salah bacaannya. Nah, begitu. Berselang beberapa, kurang lebih 2 tahun. Yang pertamanya nggak bisa menyebut ha, cuma bisa menyebut kho. Nah, 2 tahun baru bisa sebut ha. 2 tahun. Nah, ibu-ibu, saya nggak tahu namanya, tapi dia seorang guru di salah satu sekolah Al-Quran. Nah, begitu. Jadi yang penting mau belajar. Ada lagi pertanyaannya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah itu dalam bacaan sholat itu kan harus benar ya Ustaz? Semuanya harus benar, cuma Al-Fatihah lebih utama karena rukun. Iya. Dan harokatnya pun harus sama yang di dalam surat, atau saya pernah belajar ada surat Al-Fatihah, maksudnya boleh membaca surat Al-Fatihah dari misalkan dari basmalah itu sampai akhir ayat itu, misalkan dari basmalah dia sudah berharokat misalnya 4 harokat sampai akhir ayatnya itu dia sampai 4 harokat gitu Ustaz. Nah, itu apakah diperbolehkan? Dan untuk yang kedua, saya mau meminta saran dari Ustaz, karena saya ngajar di TPA. Ya. Anak-anak kadang mempunyai rasa bosan, ya kalau misalkan lagi belajar, kadang tidak fokus gitu Ustaz. Apakah boleh kita memakai metode dengan nyanyian biar anak ini tidak bosan? Boleh aja. Dan kalau misalkan lansia Ustaz ya, untuk mengajar lansia ini kadang kan maaf Ustaz, lidahnya itu kadang agak keluh gitu Ustaz, dan tidak bisa seperti kita yang masih muda ya. Nah, itu apakah bacaannya itu kita benarkan agar dia tidak minder atau tidak percaya diri, atau kita terus mengolah lidahnya sampai benar gitu Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Saya minta sarannya aja seperti itu. Baik. Terima kasih Ustaz. Yang pertama tadi ketika belajar Al-Fatihah ada di akhir ayat dibaca 4 harakatnya. Ya, kita pilih. Kalau memang mat itu ada hukumnya bacanya 2, boleh baca 2. Kalau ada hukumnya ada 4, boleh 4. Kalau ada hukumnya 6, ya boleh 6. Kalau mat arid li sukun kan boleh 2. Mat arid li sukun itu adalah mat yang terjadi di akhir ayat. Karena kita berhenti maka huruf terakhir itu disukunkan. Itu mat arid li sukun namanya. Sukun itu sukun yang datang, makanya disebut arid kalau bahasa Arab. Bukan sukun yang asli. Sukun itu datang ketika kita berhenti, menjadilah mat arid li sukun. Ya, karena sebelumnya adalah mat tabi'i. Contoh, alamin. Mi ini setelahnya ya, itu mat tabi'i. Tapi karena kita berhenti di nun yang asalnya fathah alamina, nah, maka disebut arid li sukun, sukun yang datang. Sukun yang datang ini bisa merubah hukum. Yang asalnya mat tabi'i 2 bisa jadi 3 bacaan. 2 atau 4 atau 6. Maka milih. Sesuai, kalau dari awal misalnya bismillah mat aridnya 4, ya sampai waladhdallin juga 4. Kalau dari bismillah 2 ya sampai akhirnya 2. Kalau dari bismillahnya 6 mat arid sukunnya sampai akhir juga 6. Yang penting napasnya panjang. Nah, ini menyesuaikan. Kemudian anak TPA boleh diajar dengan cara nyanyian misalnya supaya dia nggak bosan. Kemudian kalau orang tua memang harus bersabar antara orang tua dan anak-anak, ya, harus dimotivasi. Ya.
Motivasinya ya dimotivasi dengan baik, misalnya supaya bacaan ibu bapak benar-benar bagus bacaannya kalau baca nggak salah lagi mendapat pahala, ya, nggak salah-salah. Nah, kalau salah-salah itu nggak boleh. Ya. Kemudian bersabar. Yang saya ajar tadi itu 2 tahun baru bisa huruf H. 2 tahun. Yang bisa cuma kho. Apa? Ar-Rahmanir Rahim. 2 tahun baru bisa Ar-Rahmanir Rahim. Nah, padahal dia katanya sudah keliling. Pengakuannya dia sudah keliling tempat. Tapi karena ketika guru mengajar bacanya bareng-bareng, dia nggak tahu ada muridnya satu yang salah. Dan di semua tempat datangnya dia kayak gitu semua metode gurunya. Makanya itu metodenya yang salah. Nah, harus diperiksa satu-satu. Ada lagi Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah hadir di pagi hari ini. Cuma saya menanyakan mengenai imam. Kita semua ini kan masih belajar, termasuk saya masih belajar, dan teman-teman semua juga masih belajar. Yang masih banyak kesalahan pada saat kita baca Al-Quran. Ini pertanyaan buat saya. Apakah ada toleransi kita jadi imam, tapi kadang kita masih belajar, ya? Ini lain dengan orang yang tidak mau belajar. Berarti kalau orang tidak mau belajar, memang dia benar-benar gak mau tahu bacaan dia. Karena kita masih mau belajar, berarti kita masih pengen bacaan kita benar. Ya. Itu aja pertanyaan saya pertama. Karena di sini juga kita semua masih belajar. Kalau kita semuanya masih takut yang menjadi imam, siapa yang menjadi imam? Takutnya di masjid ini gak ada yang jadi imam gitu. Setelah Ustaz bilang gitu. Gitu. Karena begitu besarnya dosa atau tidak diterimanya kita jadi imam. Itu aja Ustaz. Ya. Mohon pencerahannya. Dan juga kepada jamaah apabila ingin menjadi imam, mumpung Ustaz kita di sini silakan bertalaki aja di sini Ustaz. Karena Ustaz yang berhak memperbaiki bacaan kita. Mumpung di sini ada Ustaznya, silakan kita maju satu-satu untuk talaki yang bisa, yang mau jadi imam. Itu aja saran saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama apa? Yang sedang belajar. Kalau sedang belajar itu di antara yang belajar ada yang bagus sudah diakui bacaannya, ada yang masih dalam proses peningkatan. Maka yang didahulukan adalah yang sudah bagus, walaupun dia masih proses belajar. Tapi karena sudah bagus, ya tetap didahulukan. Nah begitu. Penilaian bagus atau kurangnya tadi Ustaz, belajar di luar dari masjid sini Ustaz. Jadi di DKM ini nggak tahu kalau beliau itu udah bagus. Berarti harus diberitahu ke DKM-nya bahwa mohon maaf Pak, ada jamaah kita yang bagus bacaannya, disampaikan. Disampaikan ke DKM khususnya Pak Bambang. Sudah Pak Ustaz, orangnya nggak mau nih. Nah, berarti orangnya itu berdosa itu. Dia menyembunyikan ilmunya. Jadi yang tadi saya utarakan Ya. Pak Ustaz, ini dia maunya silent aja dulu asal. Iya. Padahal belum mau bagaimana gitu hukumnya. Jangan nggak usah disebut namanya. Jadi tadi sudah saya utarakan di kesempatan tadi, bagi yang berminat atau mungkin merasa ilmunya lebih mumpuni dibanding imam yang sudah terdaftar, tolong mulai hari ini memberitahukan kepada kami wakil kami di Masjidil Rahman. Nanti akan kita ubah nih jadwal imam. Jadi bila
Ya, artinya kan tadi seperti Pak Guru kita sampaikan, kalau beliau mengkoreksi berarti dia sudah paham kan? Ya. Nah, itu kuncinya di situ aja, clue-nya di situ aja. Dia sudah mengkoreksi kan, bisa mengkoreksi bacaan imam, berarti beliau lebih mahfum, lebih mumpuni dibanding imam yang sudah terdaftar itu. Ya. Itu aja. Kalau sudah bisa mengkoreksi salah bacaan imam, berarti orang tersebut lebih tinggi ilmunya dibanding imam yang sudah ada. Itu maksud kami. Nah, orang yang seperti ini silakan daftar. Ya, banyak baru para haji ini, Pak Haji Zakaria, Pak Haji Ripo, Pak Haji Firdaus, Pak Haji Jopar, Pak Haji Safri, Pak Haji Samri, Pak Haji Atia, Pak Haji Miswandi, Pak Haji Harun, Pak banyak haji para haji. Tapi imamnya yang haji cuma satu orang di sini. Oh iya. Yang lain bukannya belum haji, belum menerima haji. Nah, ini Pak Haji sendiri banyak ini. Gak mau jadi imam gitu. Ya. Pokoknya tajwid sama tahsin sama aja, Pak. Istilah doang. Tadi malam saya laporkan dulu nih Pak Haji Safri, tadi malam tahsin kita yang imam-imam itu udah dipanggil sendiri-sendiri nih. Talaki al-Fatihah kita lihat. Imam nih khusus untuk imam, untuk yang lain silakan masih melanjutkan tahsinnya yang belum pas, mau berikutnya silakan. Tapi yang imam sendiri jadi talaki al-Fatihah. Jadi seperti Pak Guru sampaikan, rukun sholat itu al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau surah itu kan surah ya. Saya dibaca sudah jadi sholatnya sah, sholatnya maka dia setelah selesai al-Fatihah membaca surah, rukun sah. Makmum pasti mengikuti imam karena surah itu tidak dibaca juga sholatnya sah, kecuali surah al-Fatihah. Kalau al-Fatihah dibaca sholatnya tidak sah. Makanya kalau maunya bacaan al-Fatihahnya sudah bagus, terus dia hafalan surahnya tidak lengkap, apa-apa baca surah al-Fatihahnya atau surah yang ayatnya sedikit yang banyak seperti al-Kafirun atau al-Ikhlas, itu boleh. Jadi nggak harus baca surah al-Qiyamah, nggak usah. Jadi baca aja dulu. Yang penting ini si makmum ini terakomodir gitu, keinginan untuk mendapatkan imam yang sudah fasih dan al-Fatihah, apalagi sudah belajar dengan guru kita atau ada lagi yang mau disampaikan Ustaz Reza mungkin? Haji Dedi ada yang mau disampaikan? Yang memiliki itu harus berhubungan dengan nanti orang nggak yang mau memiliki dan nggak mau melaksanakan yang takut jadi imam jadi karena itu jangan ada kritikasi dan yang mau dapat jadi imam silahkan tapi jangan ditembak langsung yang itu harus imam karena dia lebih tahu kalau dia Baik. Katanya yang mengkritik ini kalau memang bacaannya sudah mumpuni ya boleh imam, jangan menghindar dari imam, nggak boleh. Kecuali dia sementara belajar, artinya dia tahu salah tapi prakteknya dia belum terlalu bagus, maka jangan, dia berikan yang lebih bagus. Karena orang sedang belajar dia tahu bacaan ini salah, karena dia mengalami dia salah, tapi dia belum benar bacanya karena masih sementara belajar. Maka jangan dulu, yang dikasih dulu yang lebih pintar. Mengkritik itu boleh, tapi menghindar tidak boleh. Menghindar dari imam kalau dia sudah pas bacaannya, sudah pasir, menghindar tidak boleh.
Berdosa Pak, berdosa dia. Berdosa dia. Jadi kalau nggak mau jadi imam, ya udah silentnya juga nggak usah sekalian gitu kan. Begitu ya Pak. Ya. Jadi kalau dia cuma mau silentnya saja, tapi nggak mau, dia nggak usah jadi imam sekalian. Bagusnya dia kalau sudah dikasih amanah kan terus namanya, berarti dia nggak memenuhi amanah juga berdosa dia. Nah, jadi kalau sudah dikasih amanah, kemudian tidak dilaksanakan, maka orang itu berdosa. Amanah itu kepercayaan, ya. Kepercayaan itu adalah kepercayaan boleh jadi imam, harus dilaksanakan. Apalagi yang mengamanahkan itu guru, gitu kan. Nah, dia nggak mau melaksanakan, maka yang berdosa dia. Ya. Jadi silakan. Pokoknya nanti saya ubah nih jadwal imam dari hari Senin sampai hari Ahad. Saya merubah nanti Ahad mungkin yang lain silakan. Jadi saya mundur jadi imam apa? Mungkin banyak yang lain yang mundur juga. Kita akomodir yang lain gitu. Silakan. Jadi memberikan masukan. Tadi seperti sampaikan Pak Syafik, bukan berarti yang mengkritik itu tidak jadi imam, bukan maksudnya yang mengkoreksi. Jadi kalau orang mengkoreksi berarti kan lebih tahu kan, kalau kritik dan koreksi beda. Dia mengkoreksi artinya membetulkan bacaan si imam. Kalau mengkritik mungkin sifatnya lebih kepada yang sifatnya umum. Kalau mengkoreksi personal, karena dia langsung ke orang yang mengkritik mungkin dengan kebijakan. Jadi kalau yang mengkritik ya nggak akan menjadi imam. Tapi kalau yang mengkoreksi bacaan imam, ya harus jadi imam begitu kan? Ya seperti itu Pak Ustaz ya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 6.25. Masih berlanjut? Talaki? Ustaz Reza mau bicara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lama-lamanya kami hormati guru kita Al-Karam Al-Muhtaram Bapak Ustaz Raden Soekarno STMO. Juga akan beliau panjang umur, sehat afiat, istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa berkah, turun hujan, habis tahun baru Ramadan habis. Jadi kita pastikan saja habis ini ada bagi yang mau talaki baca suratul Fatihah ba'da kuliah subuh, tafadhal. Silakan. Saya mau ngecek nih bacaan saya, silakan. Hukum ada guru kita. Nanti di mata lagi malam minggu boleh. Jadi macam-macam yang penting niat ngaji. Kapan lagi ngaji kita lama-lama, malam tonton bisa lama-lama, kalau ngaji bisa lama-lama pergi dari sini. Ya. Ini tadi 7:30 habis ini tutup doa, ada yang mau sembah isra fadhal, ada yang mau salat duha fadhal. Itu boleh talaki. Saya mau dari Fatihah. Imam kita ada 17 berapa? Ada 7 orang. 8 apa pemain baru kita lakukan jawaban yang umur. Jadi imam rawat yang tetap kami. Kalau dia imam rawat tetap saya mundur ya. Kalau yang maju saya mundur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Anta waliyuna ya Allah fid dunya wal akhirah. Nahmidu bi wujudika wa bi risalati nabiyyina Muhammad wa bil Qur'anil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura